Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kita akan mendengarkan ya kesimpulan yang kemudian juga dapat kita ambil sebagai bagian yang insya Allah bisa menjadi pengingat untuk kita, lalu kemudian juga insya Allah bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ketika memposisikan diri sebagai guru dan kemudian juga sebagai seorang murid. Kalau dalam kesimpulan yang kemudian juga ingin disampaikan, artinya memang ada beberapa adab-adab atau aturan-aturan yang memang diharapkan ini bisa diaplikasikan oleh seluruh guru dan bahkan seluruh murid, begitu Pak ya. Tapi kalau melihat dalam perspektif hari ini, apakah ada penyesuaian atau hal-hal yang mungkin bisa kita aplikasikan secara sederhana, namun sebenarnya masuk dalam kriteria yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? Ya, satu hal yang saya belum tersampaikan sebelumnya, ini saya kira poin penting untuk saya sampaikan, yaitu bahwa seorang guru hendaknya mampu mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Jadi saya lupa menyampaikan. Ini saya kira poin penting untuk sama-sama kita renungkan bersama. Jadi apapun yang kita ucapkan itu merupakan inspirasi juga buat si guru ya untuk mengamalkan. Jadi kita ada satu kata antara ucapan dengan perbuatan. Jadi itu penting. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian diklaim oleh murid, guru hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Itu yang menjadi harapan. Ya, itu harapan kita semua. Baik, Masya Allah. Yang itunya juga menjadi harapan bagi kita semua. Tapi kalau bicara secara keseluruhan Pak, dalam era dan masa saat ini, apa yang menjadi pegangan atau pedoman lah bagi seorang guru ketika menyampaikan ilmunya? Lalu kemudian sejauh mana murid menyikapi dan menerima akan ilmu agar ilmu itu betul-betul nyangkut, lalu kemudian bukan hanya dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi mampu diamalkan hingga pada saat prosesnya insya Allah menjadi yang lebih baik begitu. Ya, saya kira yang paling penting adalah pertama niat. Bagaimanapun niat ini menjadi dasar pijakan ketika kita berbuat. Jadi kalau niat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala untuk mencerdaskan murid, maka itu secara otomatis ya murid akan merasa nyaman ketika dia belajar. Jadi kalau ada niatan yang lain di benak seorang guru, itu juga akan terbebani oleh secara langsung oleh siswa. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah memang kita tugasnya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Itu tugas kita. Bagaimana dia punya ilmu tapi juga punya adab, ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tentu saja guru mesti memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan keguruan. Ya, ilmu tentang psikologi anak didik, ilmu tentang pedagogi, ilmu tentang andragogi, ya. Ilmu tentang pertumbuhan perkembangan anak. Nah, itu saya kira penting dimiliki oleh guru. Nah, di sisi lain juga murid mesti punya niat yang sama. Saya belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan sungguh-sungguh. Kemudian dengan begitu dia akan secara serius konsentrasi belajar dengan baik, sehingga apapun yang dia terima insya Allah akan bisa melekat secara secara lama atau bertahan lama. Tapi kalau niatnya hanya datang ke sekolah sekadar untuk bergaul, ya, mengisi waktu kosong, ini saya kira sudah ada perubahan niat. Jadi mulai dia berangkat sudah ada niat untuk belajar itu. Itu saya kira yang paling penting untuk sama-sama kita camkan. Itu yang menjadi gambaran dan kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Insya Allah ini yang kemudian juga bisa kita amalkan, kita aplikasikan, dan insya Allah kita memposisikan diri sebagai murid maupun sebagai guru bisa menjadi semakin baik dengan hadirnya beberapa pengingat ini. Insya Allah bisa kita lakukan tinjauan ulang sejauh mana kita sudah melakukan tugas kita sebagai seorang guru atau bahkan sebagai seorang murid. Terima kasih Pak Husnul, terutama bagi para pemirsa di rumah juga kami ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan bersama dengan Dr. Husnul Yakin kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.